Orang yang digugat lah nih ya. Ya. Nih Saya gimana nih? selaku KESI terpilih melalui proses pemilihan yang berjalan dengan tertib dan ketat. Setelah saya dilantik, kalau menurut saya secara pribadi itu hak orang lain melakukan gugatan. Tapi yang jelas saya sudah mengikuti prosedur dengan tepat, dengan benar, tanpa sedikit pun ada satu kecurangan. Saya sebagai calon KESI pada waktu itu mencalonkan diri, dipilih oleh masyarakat. Habis itu setelah dipilih, kami calon KESI berlima, tanda tangan semua, menerima hasil pemilihan. Saksi-saksi kami berlima para calon juga tanda tangan semua menerima pemilihan. Dan setelah itu rekomendasi daripada Tuha Put, tidak ada sengketa, tidak ada masalah, sehingga dikirim kepada Wali Kota Banda Aceh, dan Wali Kota Banda Aceh mengeskakan. Mungkin Wali Kota Banda Aceh ini kan produk hukum, setelah mengeskakan KESI terpilih, bukan untuk saya, untuk seluruh Kota Banda Aceh, tentunya melalui mekanisme dan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka telah memenuhi syarat. Itu menurut saya. Nah, coba tanya sedikit Pak Kecil, mungkin ada salah satu poin yang jelas dianggap Pak Kecil melanggar perwal, salah satunya adalah tidak berdomisili di sini. Coba Pak Kecil memberikan sedikit penjelasan kepada media. Saya berdomisili di Kampung Baru semenjak tahun 1996. Saya menetap di Kampung Baru dari 1996 sampai dengan sekarang, dengan alamat saya Purnama Taylor, menjahit, profesi saya menjahit selama 30 tahun. Dan saya juga ada sedikit rezeki membuat rumah di luar Kampung Baru. 90% pengusaha yang ada di Kampung Baru itu semua membeli asetnya di luar. Itu bukan sebuah persoalan. Tapi istilahnya kartu tanda penduduk Pak Kecil memang di sini. Saya tidak pernah berubah KTP dari tahun 96 sampai dengan saat hari ini, dengan satu alamat, tidak berpindah-pindah sampai dengan sekarang. Jadi posisi Pak Kecil sendiri tinggal di sini ya? Tinggal di sini. Termasuk orang rumah dan keluarga kan? Saya orang rumah, tinggal di rumah saya. Lalu saya sering di Kampung Baru sampai jam 2 sampai jam 3 malam. Berarti aktivitas kita Masyarakat saya aktivitas di kantor KESI ini berjalan dari jam 8 pagi sampai jam 5. Tapi kadang-kadang kami dengan perempat kami lanjutkan sampai jam 2 malam, kami masih tetap nongkrong dengan masyarakat dan perangkat. Berarti dengan gugatan ini apa kira-kira yang mungkin Pak Kecil sendiri menanggapinya? Kalau saya menanggapnya biasa-biasa aja. Karena kenapa? Orang menggugat itu tentunya berharap lebih. Ya. Karena kenapa? Kenapa beliau menggugatkan? Kepingin sekali, mungkin ingin menjadi KESI, sudah bercita-cita sekali mungkin. Nah, itu hal yang wajar kalau menurut saya. Ke PT UN Pak Kecil ada pernah dipanggil atau bagaimana untuk sekedar apa, mungkin dilakukan mediasi atau segala macam itu? Saya dipanggil ke PTUN sebagai calon bukan calon saksi ketiga, entah apa saya juga lupa. Cuman ketika sampai ke sana, mereka cuman menawarkan dua hal kepada saya. Apakah Bapak selaku nanti yang menjadi objek masuk ke dalam ranah gugatan ataupun di luar? Itu aja yang ditanyakan kepada saya. Sedangkan yang gugat adalah Wali Kota Banda Aceh. Oh, yang dibuat Wali Kota Wali Kota Banda Aceh. Apa Pak Kecil waktu itu? Saya memilih untuk masuk. Untuk Untuk masuk karena dengan masuknya saya bisa mengawal langsung prosesnya. Jadi alasan gugatan mereka ke Wali Kota Banda Aceh ini apa Pak? Saya juga belum sampai sekarang belum tahu apa gugatannya ya. Belum ada berkasnya. Artinya proses gugatan ini ke pengadilan di PT UN ya. Nah ini gimana? Udah sejauh mana Pak? Kayaknya masih tahapan penyiapan berkas. Oh, penyiapan berkas, belum ada persidangan apa, belum ada. Dari berita sebelumnya Pak Kecil kita tahu bahwasanya laporan ini adalah dari masyarakat. Dari masyarakat. Apakah benar gitu atau cuman dari segelintir atau bagaimana? Kalau menurut saya hanya beberapa orang saja yang mengatasnamakan jadi masyarakat. Kalau memang betul-betul gentleman, sebutlah masyarakatnya siapa namanya, itu baru gentleman. Itu baru kita akui orang masyarakatnya melepas. Sebutkan namanya siapa, alamatnya di mana.
Yang jelas tidak ada masyarakat yang rame-rame mempergunjingkan masalah Melani, nggak ada. Malah dengan saya menjadi gesit selama 5 bulan ini, kami telah berhasil dengan seluruh para kadus, para pemuda membentuk tim penggempung sehingga hari ini masyarakat di sini begitu kompak, luar biasa kekompakannya dan mendapat dukungan dari banyak pihak untuk saat ini Kampung Baru. Nah, di dalam proses pemilihan itu ada nggak proses mungkin yang kita dengar-dengar mungkin ada semacam intimidasi atau mungkin dalam sisi intervensi, ada nggak yang mungkin di Dari masyarakat sendiri dari pihak kita, Pak? Tidak. Selama ini nggak ada ya kan? Tidak ada intimidasi ataupun ancaman, tidak ada. Nggak Cuman ada. kalau ada orang-orang ingin mencekal saya jangan naik, wajar-wajar adalah dalam politik itu wajar itu. Nah, saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau mengancam belum ada. Nah, harapan terakhir mungkin Pak Ya. Kecik sendiri apa berharap bagaimana? Gugatan ini ya, Mas? Nah, apa? Kalau gugatan ini saya tidak berharap ya, cuman begitu yakin bahwa pengadilan itu dia akan berpedoman kepada saksi dan bukti. Ketika saksinya cukup, buktinya akurat, insya Allah saya yakin mereka tidak akan mampu merubah keadaan. Jadi biarlah ini berjalan dengan proses Ya, hukum ya. proses. Oke, makasih Pak Kecik. Terima kasih sama-sama. Pak, ada Harus itu berbeda biasa dalam cuma ada satu orang, 2 orang tidak puas. setelah udah jadi satu kan tetap semua nggak ada beda. Oh, ini kelompok itu kan nggak ada lagi. Pak Kecik selaku Cuman pemimpin media yang berbuat itu berbuat sebelah pihak tanpa tanpa ada Nah, kami pun gini, ada Pak. klarifikasi Ada sebenarnya. badan sih, nggak Nggak ada, ya? Sebelumnya kami juga menyampaikan Pak Kecik, yang namanya kita jurnalis ini kan kita harus independen, Pak Kecik. Jadi jangan sampai nanti ada perkataan seolah kita pro sana pro sini, enggak. Kita mau cari kan yang terbaik, Pak Kecik. Kami juga akan ambil klarifikasi juga dari tim penggugat nanti. nanti bisa di